posisi bahasa kita juga sekarang sudah sangat rentan, Pak Alam. Ya, kemarin saya mendapat rilis ada satu bahasa yang di NTB ini sudah hilang penuturnya, bahasa Tambora. Karena sudah tidak ada generasi penutur. Tidak ada generasi penutur, dan itu menjadi suatu Halo Tribuners, senang sekali saya Laila Tuniam kembali menjumpai Anda dalam bincang tribunlombok.com hari ini. Dan Tribuners, hari ini kita akan berbincang, ngobrol santai lah terkait dengan pameran-pameran yang ada di Museum Nusa Tenggara Barat. Tribuners, jangan kemana-mana dulu karena ini bukan kita akan bahas sesuatu yang menarik. Tribuners mungkin berpikir sesuatu yang ada di museum itu sesuatu yang kuno dan tidak menarik untuk Tribuners kunjungi, tapi obrolan kali ini akan menggugah, menggairahkan teman-teman karena kita akan ngobrol terkait dengan harta karun yang dari Belanda itu dikembalikan ke Indonesia, dan ini harta karun milik Lombok. Dan untuk membahas itu, di sini saya sudah bersama Kepala Museum Nusa Tenggara Barat, Bapak Ahmad Nur Alam. Pak Alam. Sehat, Mbak. Sehat luar biasa. Gimana Pak Alam? Alhamdulillah. Ini kan terkait dengan museum, banyak sekali berita-berita di akhir-akhir ini tentang inovasi museum, kemudian yang terbaru ada digitalisasi, dan juga kemarin juga sempat diberitakan tentang harta karun yang dulu dijarah Belanda kemudian dikembalikan ke Indonesia. Sekarang harta karunnya di mana Pak Alam? Ya, posisi harta karun itu ada sekarang di Jakarta, disimpan di Museum Nasional. Sudah menjadi barang milik negara dan tercatat sebagai benda cagar budaya. Nah, kemarin pasca kebakaran itu, Museum Nasional, pasca kebakaran, akhirnya mereka membuat pameran repatriasi yang dilaksanakan di Galeri Nasional. Nah, pada saat itu, kebetulan memang saya ada tugas ke Jakarta dan saya sempat mampir, dan di sana saya menyaksikan sendiri bagaimana barang-barang yang dikembalikan dari dari Belanda itu dipamerkan di Galeri Nasional, dan barang-barang hasil jarahan Belanda yang ada di Lombok itu menjadi masterpiece yang dipamerkan di pameran repatriasi. Setelah itu saya dialog dengan pimpinan, akhirnya pas di hari terakhir penutupan, Pak PJ Gubernur sempat menyempatkan diri untuk hadir dan melihat langsung ke sana. Pak PJ Gub juga ikut ya, dengan Pak Kepala Dinas. Jadi kami bertiga disertai dengan beberapa protokol menyaksikan langsung. Dan di situ wujud dari bentuk itu. Dan di situ Pak Gubernur menyampaikan langsung bahwa beliau berkeinginan agar benda-benda itu bisa dipamerkan di Lombok, di NTB. Gimana terus kelanjutannya? Nah, oleh PLT dari Kepala Museum dan Cagar Budaya Nasional Pak Ahmad Mahendra, beliau mengapresiasi dan setelah itu terjadi dialog dalam pertemuan itu dan disetujui untuk dipamerkan di Mataram di tahun 2024. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang luar biasa karena di situ banyak sekali produk-produk perhiasan yang memang menggambarkan tentang kondisi masyarakat pada saat itu. Di Contohnya, situ, yang menjadi luar biasa itu adalah berlian ya, yang 70 karat itu, yang harganya ditaksir sekitar 6 miliar, yang tidak main-main angkanya. Dia dibingkai oleh emas, dan ada 2 itu berlian itu, dan ada berapa keris juga. Dan ada berapa manuskrip. Nah, secara lisan pemerintah pusat melalui Museum dan Cagar Budaya itu sudah menyetujui, dan Pak Gubernur juga sudah bersurat untuk meminta itu video repatriasi untuk kita
putar di sini dan alhamdulillah link videonya sudah kita dapat. Dan kemarin juga waktu malam sebelum ulang tahun NTB yang di Sumbawa itu juga diputar dan banyak juga masyarakat yang antusias melihat itu, menunggu barang Lombok pulang kampung. Barang Lombok pulang kampung. Jadi nanti intinya harta karun, kita sebut harta karun itu akan diterbangkan dari Jakarta ke Lombok, kemudian dipamerkan. Itu nanti yang memamerkan dari museum sendiri? Dari Museum Nasional dan bekerja sama dengan Museum Negeri NTB. Dan itu menjadi sejarah bagi kita ya, bahwa benda-benda itu bisa, ya tadi sederhananya pulang kampung. Dan sehingga kajian kita tentang sejarah, tentang budaya, tentang sosiologi masyarakat itu bisa lebih komprehensif. Dan itu menarik bagi masyarakat yang ada di Lombok. Itu juga menarik untuk diteliti, mungkin sejarahnya dari benda-benda itu. Misalnya satu ya, ada satu benda, ada satu slop anak. Itu kalau bahasa kita sandal ya, sandal slop anak yang dirampas oleh Belanda dan itu dipamerkan. Nah pertanyaannya, slop ini milik siapa? Kenapa bisa dipamerkan, dikembalikan? Apakah milik masyarakat atau milik anggota kerajaan ini? Yang sebenarnya kalau kita mau kaji itu banyak tuh, ya, model slopnya, dan itu memang sangat menarik dan banyak lagi juga yang lain. Dan Belanda kan cukup teliti ketika barang yang dijarah itu kan mereka pasti mencatat. Dan kajian itu bisa mengungkap banyak hal sebenarnya. Mengungkap sejarah yang mungkin tertulis. Ya kita harus objektif dalam melihat sejarah itu. Dan pemaknaan sejarah itu harus juga memberikan nilai positif. Jangan sampai sejarah yang kita ungkap itu malah memberikan nilai yang negatif. Ya kesedihan yang yang tidak berujung. Tapi kita harus melihat sebagai suatu belahan sejarah, kempingan sejarah yang memang harus kita maknai secara positif. Dan Pak Gubernur sangat antusias. Ya, Pak Gubernur kan konsen sekali dengan budaya. Ya. Dan ya semoga ini pameran ini menjadi menjadi pemahaman baru lah untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat tentang sejarah. Ya. Mungkin setelah surat itu, kan surat Pak Gubernur bersurat dan ada persetujuan disposisi. Dan kami menunggu tim teknis dari Museum Nasional untuk melihat kondisi ruang pameran yang ada di NTB, di Nusa Tenggara Barat, di museum atau di tempat lain yang representatif. Nah, ini kan faktor yang paling penting itu adalah faktor keamanan ya, karena benda itu kan nilainya jelas. Misalnya bros itu nilainya 6 miliar, tapi sebenarnya nilai sejarahnya tidak terhitung karena ada faktor sejarahnya yang memang benda itu tidak tergantikan. Dan kita berharap ini akan, karena kemarin waktu pameran itu kan tidak hanya benda NTB yang dikembalikan, tapi ada juga keris dan keris di Ponorogo, ada pelana kuda di Ponorogo, juga ada tombak dan beberapa atribut ya. Arca juga dikembalikan, dan itu ketika kami menyaksikan banyak sekali masyarakat terutama anak pelajar yang antusias untuk melihat. Nah kita berharap dengan semangat itu akan membuat kunjungan pariwisata kita meningkat, dan sehingga kita menginginkan pariwisata yang berbasis kebudayaan itu juga menjadi pelengkap dari pariwisata yang program pariwisata yang sudah ada, kayak pariwisata halal kan sudah tuh berjalan, terus ada sport tourism. Nah sekarang heritage tourism juga harus juga menjadi pilihan yang wisata yang menarik. Karena kita tahulah Nusa Tenggara Barat ini punya banyak karakteristik masyarakat yang memang berbeda dengan masyarakat
di tempat lain. Seperti apa contohnya? Kita ini termasuk provinsi dengan multikultural yang sangat luar biasa. Kita mempunyai 3 suku yang punya tradisinya masing-masing berbeda. Betul. Tradisi tulisannya di masyarakat Sasak itu berbeda dengan tradisi tulisan yang ada di masyarakat Sumbawa, dengan masyarakat yang ada di Bima. Dari sisi bahasa, dari sisi pakaian, dari identitas kebudayaan. Nah, itu menarik. Makanya sering kami melihat orang datang ke Museum Negeri Nusa Tenggara Barat itu, mereka menyaksikan sisi yang mereka tidak tahu. Bahwa ternyata Nusa Tenggara Barat ini sangat multikultural. Sehingga mereka juga heran, oh ternyata di sini ada masyarakat Hindu juga. Nah, makanya ketika masuk di ruang pameran kan kita menampilkan tuh adat istiadat masyarakat kita. Baju adatnya dan sangat beragam. Dan saya melihat karena secara sejarah juga Nusa Tenggara Barat ini adalah tempat di mana silang budaya dan karena kita diapit oleh 2 samudra gitu, sehingga perdagangan internasional itu selalu menjadikan Nusa Tenggara Barat itu sebagai tempat untuk bersinggah. Nah, ketika masyarakat zaman dahulu itu dalam perjalanan perdagangan internasional menyinggahi NTB, itu kan membuat ada interaksi masyarakat dengan masyarakat lokal. Nah, itulah yang kita pamerkan sekarang di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, pameran dengan tema kenang-kenangan dari 1000 tahun. Nah, itu menunjukkan bahwa ternyata perdagangan itu melintasi NTB itu membawa juga ya perdagangan dari abad ke-8. Nah, apa buktinya? Ya dari guci-guci, keramik-keramik yang ada di Nusa Tenggara Barat. Nah, keramik-keramik itu ada di semua pelosok dan oleh museum itu dirawat dalam koleksi kita, dan itu yang kita pamerkan. Dan ternyata memang luar biasa. Ada satu contoh yang menarik gitu. Kurator kita Pak James Bennett itu menggambarkan bahwa ada guci yang dibuat oleh Cina, yang dimana guci itu bukanlah tradisi masyarakat Cina. Semacam teko. Teko susu ya kalau kita lihat itu. Dan itu ternyata memang benda yang memang akan dijual di Nusantara. Karena memang kita mengenal tadi tradisi teko itu. Tapi bentuk produknya itu meniru bangsanya. Nah, berarti kan masyarakat Cina udah dari dulu udah kreatif tuh untuk melihat peluang dari peluang bisnisnya. Dan itu kami miliki data-data itu. Bagaimana guci-guci itu dan keramik porselin itu memang disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada di Nusantara. Dan alhamdulillah pameran itu nanti kita akan akhiri di tanggal 29 Februari ya. Masih berlangsung dan banyak juga. Tadi juga ada sekitar 7 bis dari kapal pesiar yang singgah ke museum dan ikut juga menyaksikan pameran temporer dengan tema kenang-kenangan dari 1000 tahun. Oke. Kalau kita melihat museum yang ada di luar negeri Pak Alam ya, itu kan museum itu sebagai tempat wisata yang menarik karena dipondasi dengan histori cerita di balik koleksi dari museum itu. Mungkin kalau ini saya beranggapan ya Tribuners, mungkin salah Pak Alam, mungkin dikoreksi. Mungkin pajangan kita atau koleksi-koleksi kita itu tidak didasari dengan histori atau cerita yang booming, cerita yang menarik sehingga orang-orang belum sebegitu tertariknya gitu untuk mengunjungi museum sebagai tempat wisata. Ya. Gimana Pak Alam? Kalau saya salah koreksi. Persepsi itu ada benarnya. Oke. Dan kami juga sudah memetakan itu dan kami sudah melakukan namanya digitalisasi. Ada Sega Cardio Audio Guide. Oke. Di mana setiap vitrin yang ada di museum itu sudah kami tempeli barcode yang di mana dia memuat tentang narasi dari benda itu dan ada link video juga.
YouTube disertai dengan visual juga. Nah, itu untuk menguatkan storytelling dari benda yang ada. Karena ketika dia datang, kan orang tidak semua ingin dipandu. Mungkin dia ingin menikmati kesendirian di dalam museum, sehingga dengan dia scan barcode itu bisa mendapatkan informasi yang lebih komprehensif. Karena kan terkadang juga ada orang yang lebih nyaman ketika dia mendengar atau visual atau hanya sekedar membaca. Nah, di dalam Sega itu sudah sifatnya sudah komprehensif, komplit. Jadi ada audio visualnya, narasinya ada. Dan kedepannya memang kita terus memperbarui. Misalnya sekarang kami juga memperkenalkan ada koleksi yang baru. Di situ kalau orang datang ditanya museum, anak-anak kecil apa yang diingat museum, ada buaya katanya. Buaya koleksi yang paling depan nih, masuk langsung gede. Dan ternyata buaya itu kan bukan dalam habitatnya tidak sendiri. Tapi dia di dalam rantai makanan yang ada di NTB ini, dia rantai makanan tertinggi. Karena nggak ada lagi pemangsa lebih tinggi dari dia. Nah, ternyata memang makanan dia itu adalah rusa, dan kami menampilkan rusa juga. Jadi buaya dengan rusa itu berurutan gitu. Dan itu juga akan menarik pengunjung ya. Sehingga visualisasi yang didapatkan itu menjadi lebih lengkap. Dan kami juga berusaha terus memberikan hal-hal yang baru di museum agar museum ini menjadi tempat yang menyenangkan. Sehingga tagline kami itu museum menyenangkan. Museum menyenangkan. Iya, siapa saja yang datang ke museum, ya dia menjadi senang. Karena ada 3 lah tahapan orang datang ke museum. Pertama, dia ingin rekreasi. Ya, sehingga datang, lihat banyak. Setelah itu terpenuhi rasa ingin tahunya. Yang kedua, ada orang yang datang karena ingin belajar, menyaksikan, belajar sejarah budaya gitu. Nah ini segmen yang ketiga ini yang agak lebih menarik. Dia menikmati, sehingga dia datang itu tidak cuma 1 kali. Jadi dia datang ke museum itu ya datang lihat satu benda, dia nikmati, besok datang lagi lihat benda lagi yang lain. Padahal benda itu bisa dia nikmati dalam 1 kali tur yang ada di museum, selesai gitu. Tapi dia ingin melihat, menyaksikan benda itu secara lebih, karena maknanya mungkin bagi dia untuk memaknai satu benda itu perlu waktu yang cukup. Dan itu ada di beberapa pengunjung kita yang memang dia menikmati betul, sehingga dia balik lagi ke museum. Jadi ada beberapa segmen pengunjung museum. Tapi kalau saya lihat Pak Alam, dari sejak saya SD, saya kan biasanya anak-anak SD itu pesiarnya, bahasanya itu pesiarnya itu ke museum. Dari rentan waktu itu saya lihat museum sekarang tuh jauh lebih kekinian. Mulai dari penataannya dan juga landscape tampilan dari museum itu juga kekinian sekali, tidak terkesan kuno lah. Itu museum terus berinovasi menuju kemana Pak Alam? Jadi begini, ada candaan di teman-teman. Kalau Mbak Lala ini datang ke museum waktu SD berarti masa kecilnya bahagia. Gitu. Berarti masa kecil anak-anak ya? Ya, karena anak-anak yang tidak pernah ke museum, berarti rekreasinya kemana kan? Dan biasanya anak-anak yang datang ke museum itu kesannya dia sangat excited. Iya, sangat melekat di dalam. Melekat sekali. Ada meriam gitu kan, ada jangkar yang besar gitu kan, ada buaya tadi. Terus itu jaran-jaranan itu ikonik banget. Iya, itu Skardiu, dan itu menjadi branding kita. Jadi Skardiu itu adalah tradisi dalam Serat Menak. Itu adalah tunggangan dari Wong Menak Jayangrana, dan itu adalah kendaraan yang mengantarkan untuk mencari kebenaran. Kalau dalam tradisi Islam kan kendaraan itu kan seperti burak ya. Dan ini personifikasi, dan itu di museum kita branding dia menjadi
hewan mitologi. Hewan mitologi. Dan itu menjadi pengikat ingatan bahwa museum itu, kita di NTB itu punya hewan mitologi yang namanya Skardiu, atau kita kenal sebagai Jaran Praja, atau di masyarakat itu Jaran Juring. Nah, itu yang kita branding, dan kaos kita juga kita buat itu, dan ternyata menarik memang, karena memang selama ini di Jawa itu kan hewan mitologi ada tuh, ada naga, ya kan, di beberapa daerah juga punya hewan mitologi. Kita punya Jaran Juring. Kita punya juga Jaran Juring. Nah, lihat bentuknya ada di museum. Iya, Skardiu itu. Jadi kalau masuk itu udah besar itu kita pampang. Nah, jadi banyak sisi sebenarnya yang kita ingin tampil. Nah, berdasarkan bisnis Canva yang kita analisis, memang pengunjung kita itu lebih banyak di level usia 4 sampai dengan 12 tahun. Iya. Jadi anak-anak TK itu ada sekitar 11.000, anak-anak SD itu ada sekitar 12.000. Nah, itu menjadi penyangga bagi museum. Nah, ring satunya tuh. Jadi ring penyangganya. Jadi kami itu ingin memenuhi ekspektasi dari anak-anak ini. Sehingga ketika datang museum, tamannya rapi. Ketika datang museum, areanya menjadi asri. Dan kami juga kemarin kita membuat semacam tambahan di outdoor kita, di lapangan itu ada kolam ikan koi. Jadi anak-anak ketika datang tidak hanya menikmati yang ada di dalam ruangan, tapi juga yang outdoor juga mereka bisa ikut bermain. Sehingga kita juga menyiapkan permainan-permainan tradisional yang ada di masyarakat itu. Dan ini juga menjadi sarana mereka. Misalnya memberi makan ikan misalnya, kan itu menjadi sesuatu hal. Dan kedepannya kita akan juga melengkapi ruangan publik kita, ruang terbuka kita di museum itu dengan permainan-permainan anak-anak yang memang bisa dinikmati. Nah, kita juga melihat banyak sekali nih keluarga-keluarga muda nih yang datang ke museum itu membawa anak-anaknya untuk melihat. Ini dampak dari digitalisasi yang kita lakukan. Sehingga platform media sosial kita kan menjadi sangat berperan penting tuh. Sosialisasikan dan iya. Nah, kemarin sebelum acara pameran temporer kita buat namanya program lomba foto story yang melibatkan anak-anak pelajar dan mahasiswa. Dan ternyata banyak. Karena ternyata dengan foto story itu kita bisa merekam kegiatan budaya masyarakat. Dan hasilnya memang luar biasa tuh. Ada pemenang dari Lombok Timur, pesertanya seluruh NTB. Tapi yang menang dari Lombok Timur, dari Mataram, Lombok Tengah, dari MAN juga, melibatkan anak-anak muda. Dan sekarang untuk meramaikan pameran temporer kita buat juga lomba ngevlog. Semua bisa ngevlog. Dan pemenangnya tadi ada anak kelas 1 SD ya, walaupun ibunya yang merekam, tapi prosesnya dia sebagai sebagai naratornya itu. Dan ini menarik bagi kami untuk membuat citra museum itu menyenangkan. Dan kita berharap juga museum ini lebih terkenal ya. Tahun lalu saja ada sekitar 250 kurang lah pemberitaan yang dilakukan dengan teman-teman jurnalis kita kerjasama untuk memberitakan kegiatan museum. Dan saya juga berterima kasih nih Tribun mau menjadi sponsor mitra untuk kegiatan itu. Mudah-mudahan di tahun ini kedepannya Tribun juga terus berkolaborasi. Terus berkolaborasi. Tidak mungkin museum itu dapat berkembang tanpa kerjasama dari teman-teman media. Tapi memang harus ada kolaborasi karena untuk kita bisa menceritakan segala sesuatu itu lewat media dan jangkauannya
ke Ya. masanya tuh juga lebih ini. Ya, Dan tentunya lewat media sosial situ powerful sekali. ya the power of media ini menjadi epicentrum bagi kita untuk terus menyuarakan tuh tentang kampanye kita. Kita kan punya rencana strategis kotaku museumku, kampungku museumku, di mana kita mendorong agar kabupaten kota juga bisa membuat museum di level kabupaten kota. Karena misalnya secara data statistik aja, museum yang ada di Pulau Lombok itu cuma ada museum provinsi. Iya. 5 kabupaten kota belum memiliki. ada. Mudah-mudahan kedepannya Pak Bupati, Pak Wali Kota itu bisa Ada berpikir program. akan membuat program untuk membentuk museum. Karena selain tempat wisata, selain tempat untuk edukasi, ini juga bisa menjadi sarana untuk melestarikan benda-benda peninggalan sejarah itu. Karena kita tahu pemburu kolektor benda-benda sejarah itu sangat banyak beroperasi di Nusa Tenggara Barat, dan benda itu dibawa, dijual, dilelang, dan ketika itu habis Udah hilang sejarah kita. Hilang begitu saja. Hilang begitu saja, dan itu kehilangan yang luar biasa. Dari sisi peradaban kita menjadi hilang, dan generasi berikutnya tidak mengenal sejarah nenek moyangnya. Itu berbahaya sekali. Ketahanan budaya kita itu cukup rentan ke depannya, sehingga kampanye rentan kita. Apa saat ini budaya sudah rentan? Dari saat ini juga sudah rentan sebenarnya. Nah, ketahanan budaya kita, misalnya adat istiadat kita, bagaimana identitas budaya itu menjadi identitas bersama. Mungkin sekarang sudah agak luntur, dan itu menjadi PR bagi kita. Bagaimana tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan. Supaya generasi juga tahu ya, bahwa ada ini. Contoh satu aja, ketahanan budaya itu kan aspeknya bahasa. Apakah penuturan bahasa daerah kita ini menjadi tetap terjaga? Apakah generasi berikutnya atau generasi yang ada di Kota Mataram ini paham tidak dia dengan bahasa daerahnya, bahasa ibunya? Nah, itu kan salah satu dari aspek ketahanan budaya kita yang ya kalau kita tidak antisipasi itu menjadi. Posisi bahasa kita juga sekarang sudah sangat rentan, Pak Alam. Ya, kemarin saya mendapat rilis ada satu bahasa yang di NTB ini sudah hilang penuturnya, bahasa Tambora. Karena sudah tidak ada generasi penutur. Tidak ada generasi penutur, dan itu menjadi suatu kehilangan kita dari sisi aspek kebudayaan kita. Kebudayaan dan sejarah. Sama juga dengan benda-benda koleksi ini, kalau dibiarkan begitu saja, tidak dikelola, akan begitu. Terkait dengan koleksi kita ini di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat, kedepannya kita akan berusaha untuk bekerja sama secara internasional. Dan kami sudah mulai membangun kerjasama dengan Museum and Art Gallery Northern Territory. Kemarin kan pemerintah provinsi sudah melakukan MOU dengan level pemerintah provinsi. Dan turunannya PKS-nya kami di level museum itu melakukan kerjasama. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan Februari atau Maret kami akan tanda tangan MOU. Dan di tahun kemarin sudah dilakukan komunikasi. Dan di tahun 2025 kita akan mengikuti Benelli Islamic Art di Jeddah. Di Jeddah. Itu pameran yang dengan tema Islam dan Angka. Nah, kita diminta mewakili Indonesia untuk memamerkan benda-benda sejarah tradisi Islam, kebudayaan kita yang memang bercorak Islam, yang ada nuansa angkanya itu yang dipengaruhi oleh tradisi Islam. Misalnya kain tenun kita Subhanallah itu kan membuatnya itu kan sangat luar biasa. Namanya pun Subhanallah. Jadi ketika selesai itu orang takjub, begitu indahnya, begitu presisinya, di mana kain itu dengan
6 sisi itu, yang makna di balik makna itu ada, yang memang angka 6 itu di dalam Islam juga mempunyai makna yang luar biasa. Dan kita diminta untuk memamerkan itu, dan kita akan pamerkan benda-benda tradisi masyarakat Sasak, tradisi masyarakat Sumbawa, dan tradisi masyarakat Bojo. Mudah-mudahan ini menjadi sarana kita untuk menyuarakan ini loh Nusa Tenggara Barat gitu. Selain kita mewakili Indonesia, kami juga mewakili Nusa Tenggara Barat. Dan saya rasa Nusa Tenggara Barat sangat pas dengan pameran itu. Ya, kami dalam presentasi kami mengatakan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat itu berada di antara Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Bali. Dan kita ada di tengah-tengah itu. Dan bagaimana Islam berkembang menjadi sesuatu kepercayaan yang diakui dianut oleh hampir mayoritas masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan itu juga mempunyai turunan tradisi-tradisi. Dan kita sangat kaya untuk itu. Balik lagi Pak Alam, tadi saya mungkin agak miss, nanti yang pameran benda pusaka dari Belanda pulang kampung itu dilaksanakan tanggal berapa? Nanti tim belum ada tim teknisnya akan turun untuk kita berdiskusi. Nanti kita akan bicara siapa yang menjadi kurator dari benda itu. Perkiraan kami sekitar bulan Maret. Bulan Maret. Ya. Itu pamerannya, kita tunggu saja informasinya. Ya. Nanti kita akan sama-sama lihat langsung wujud dan bentuk benda pusaka dari Belanda pulang ke tanah Sasak, tanah Lombok. Tanah Lombok, dan itu benda-benda yang betul-betul menggetarkan karena luar biasa visualisasinya. Di Museum NTB Pak Alam ada nggak semacam inovasi yang dimana kita bisa menikmati atau langsung berinteraksi berada pada situasi budaya atau sejarah? Misal kalau di luar negeri kita mengunjungi satu museum, kita bisa langsung memakai pakaian adat seperti itu. Ya. Kami sudah bekerja sama dengan galeri kami, itu sudah kami kerjasama dengan SMK 5, di mana unit produksinya juga membuat yang baru diresmikan kemarin. Dan kedepannya itu kita akan juga menjadikan ada foto booth yang menggunakan baju adat. Dan insya Allah tahun ini kita akan realisasikan. Wih, menarik itu Pak Alam. Dan dalam pengembangannya itu karena ada banyak spot kan, ada Bruga, ada rumah adat, terus ada taman juga, dan banyak hal yang sebenarnya bisa, dan insya Allah bisa. Nanti datang ke sana udah bisa langsung. Wih, kita tunggu, nanti kita coba ya. Mungkin pakaian adat Sasak gitu gimana bentuknya, nanti kita explore. Jadi kita juga punya ini program namanya Tribun Lombok Explore. Nanti Pak Alam mungkin kita akan explore di Museum NTB, kita melihat koleksi-koleksi yang ada di sana. Kami menunggulah. Oke. Terakhir mungkin Pak Alam. Sebelum terakhir, ini kan banyak sekali koleksi-koleksi yang harus dijaga, maintenance gitu. Itu perawatannya seperti apa Pak Alam? Mungkin kalau bahas biaya boleh kali Pak Alam. Ya, biaya untuk merawat benda-benda bersejarah di museum. Untuk perawatan benda-benda itu kami punya tenaga ahlinya, ada fungsional pamong budayanya, dan kita ada pamong budaya Madya itu ada 5 orang, dan pamong budaya pertama itu ada sekitar 6 orang, dan kita sudah punya SOP terkait dengan perawatan itu. Dan perawatan benda yang sifatnya terbuat dari kayu itu kan berbeda dengan perlakuannya beda pasti. Dengan yang berasal dari logam dan keramik juga. Dan kita sudah punya petunjuk pelaksananya itu, sehingga alhamdulillah benda-benda itu bisa terawat dan bisa disaksikan oleh masyarakat sampai saat sekarang. Dan dalam merawat itu kita di dalam laboratorium, dan museum punya laboratorium untuk melakukan konservasi, pembersihan apa segala macam, dan hasilnya bisa dilihat benda-benda itu terawat dengan baik. Oke, Pak Alam, mungkin ini pertanyaan awam saja, mungkin itu ada ritualnya nggak Pak kalau membersihkan? Itu kan banyak-banyak benda bersejarah yang mungkin punya nilai
nilai apa? Nilai mistis lah. Kalau di daerah-daerah masih itu Pak Alam. Banyak teman-teman juga punya Itu ada ritual dulu nggak? punya pengalaman yang berbeda ya, mungkin dalam melakukan perawatan. Tapi alhamdulillah semua itu bagian dari tantangan pekerjaan. Justru di sana challenging-nya di situ. Dan itu adalah bagian dari tantangan pekerjaan dan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Saya rasa setelah saya dialog dengan mereka, kuncinya ikhlas saja, bahwa benda-benda itu memiliki sejarah tersendiri, memiliki cerita tersendiri, dan ya banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin di luar nalar, tapi itu adalah bagian dari apa ya, di belakang layar dari pekerjaan di museum. Tapi kalau mau coba silakan kita uji nyali mungkin. Uji nyali. Tapi menarik loh itu Pak Alam, kalau misalnya ada ceritanya yang begitu terus kita penasaran untuk melihat langsung apakah kita merasakan hal yang sama dengan itu kan. Jadi daya tarik nggak? Boleh, nanti kita buat episode berikutnya. Dialog berikutnya. Di belakang layar apa, behind the scene. Menarik itu, di behind dari museum, pengelolaan museum. Karena ternyata saya juga sebagai kepala museum tidak hanya membawahi teman-teman, tapi juga bagian dari membawahi makhluk-makhluk yang ada di museum itu. Menarik gitu, membawahi makhluk-makhluk yang ada di situ. Tapi memang ada beberapa mungkin pengunjung yang merasakan vibe agak-agak gimana gitu di museum. Dan memang itu ada Pak Alam. Ada berapa pengunjung kemarin ada sensasi yang berbeda. Ada sensasi yang ketika berbeda. Kepala Dinas Pak Dr. Aidil Furqan membawa 100 orang kepala sekolah se-NTB, SMA, SMK sama SLB datang. Terus ada satu orang yang ketika dia mendekati salah satu guci itu dia seperti merasakan sensasi yang berbeda. Dan itu dia ceritakan ke kita dan teman-teman ya menyikapi dengan sewajarnya gitu kan. Karena hal-hal seperti itu masing orang punya pengalaman sendiri. Benar-benar. Dan pengalaman kita juga kalau kita mau cerita tuh bisa dibukukan dalam lembaran versi yang cukup panjang lah kalau kita mau cerita. Dan selalu ada yang menarik setiap hari di museum itu. Boleh contoh satu aja Pak? Mungkin nanti saya akan mendapatkan. Kita punya gudang perawatan. Jadi selain lab kita juga punya gudang penyimpanan. Dan ada sensasi juga ketika orang masuk ke sana. Dan pernah datang seorang pejabat dari Perpustakaan Nasional yang datang ke sana dan dia menyaksikan bahwa di situ banyak sekali yang tidak bisa dilihat oleh mata awam gitu. Dan dia menceritakan banyak hal di ruang koleksi itu. Dan pengalaman beberapa teman juga sepertinya mengkonfirmasi hal yang sama. Tapi sekali lagi itu adalah tergantung masing-masing orang. Kembali ke pribadinya masing-masing. Dan yang jelas kondisi itu tidak menghalangi proses pengabdian teman-teman di museum dalam menjalankan tugas pengabdiannya. Tetap merawat dan bahkan diajak sama-sama yuk rawat bareng-bareng. Oke, terakhir Pak Alam, museum ini kan kita terus berinovasi. Mau dibawa kemana museum NTB di tahun-tahun mendatang? Pengembangan ke depan pertama kita akan, tema strategis kita kan museum NTB menuju yang kreatif, inovatif dan kolaboratif menuju museum digital. Jadi pengembangan ke depan itu adalah proses digitalisasi. Platform media sosial kita juga akan kita terus kembangkan. Ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook, TikTok bergerak TikTok juga. Kami juga
platform TikTok juga kami gerakkan, dan itu ternyata memang memberikan informasi publikasi yang sifatnya aritmatika ininya menjadi bagus gitu, sehingga masyarakat banyak yang datang, sehingga orang tidak hanya karena mungkin dari sekolahnya datang, tapi karena dari sosmed. Sosmed juga datang. Sekarang rata-rata begitu Pak Alam, orang berwisata ya karena memang tahu dari sosmed, tahu dari TikTok, terus kemudian berkunjung ke situ. Iya, ada sekitar 68.000 kan kunjungan ke museum. Dan masyarakat yang terpapar dengan program di museum. Nah, selain itu kita juga akan perbaiki landscape yang ada di kita, yang maupun di dalam ruang pameran maupun di ruang terbuka kita, sehingga itu menjadi kalau bahasa medsosnya Instagramable gitu ya. Instagramable. Jadi dia lebih ketika dijadikan platform foto itu menarik gitu. Jadi estetik. Estetik dia, dan bahasanya. Selain itu kita kedepannya juga akan membuat kegiatan dengan melibatkan stakeholder, terutama tadi tuh kerjasama internasional kita akan lebih galakan, dan banyak yang melakukan peneliti. Jadi ada sekitar 70 peneliti, ya anak S1, S2, S3 juga melakukan penelitian di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Kita akan membuat museum itu sebagai tempat kajian, dan mudah-mudahan dengan begitu masyarakat ini semakin welcome gitu dengan museum itu, dan akhirnya kita memang menginginkan museum itu menjadi tempat yang menyenangkan. Oke. Pak Alam, ini sebenarnya belum berakhir Pak Alam, tapi kita minum dulu boleh? Ini ada brand bagus juga nih brandnya, Tribun Lombok. Dan Trilogi. Sebagai penutup Pak Alam, ajak Tribuners, pemirsa kita namanya Tribuners di seluruh Indonesia untuk berkunjung ke Museum NTB. Apa yang didapat nanti di Museum NTB? Ya, kawan-kawan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, datang ke museum dan nikmati sensasi menjelajah koleksi yang ada di Museum Negeri Nusa Tenggara Barat. Museum menyenangkan. Museum menyenangkan. Sudah itu aja Pak Alam? Ya. Oke Tribuners, tadi perbincangan kita cukup panjang terkait dengan koleksi-koleksi di museum, dan museum itu seperti kata Pak Alam menyenangkan. Jadi teman-teman bukan hanya datang terus kemudian lihat-lihat, tapi ada sesuatu yang lebih yang teman-teman dapatkan ketika berkunjung ke museum, baik itu sejarahnya, informasinya, dan segala macamnya. Dan ada sisi mistisnya juga. Yang berani ya datang saja. Oke Tribuners, saya Laila Tuniam, jurnalis tribunlombok.com, dan di sini ada Kepala Museum NTB Bapak Ahmad Nur Alam, pamit undur diri. Sampai jumpa.